Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pada bab yang keempat, yaitu tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mendeskripsikan sejarah masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dan menjelaskan pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di slide kalian. Jadi, setelah melalui masa praaksara, akhirnya masyarakat Indonesia memasuki kehidupan yang baru, yaitu masa Hindu-Buddha. Sering juga disebut sebagai masa klasik, yaitu awal masuknya unsur-unsur budaya India di Kepulauan Indonesia. Nah, pada masa ini terjadi beberapa kemajuan, seperti dari segi pemikiran maupun hasil-hasil budaya. Nah, di gambar tersebut ada peta. Peta tersebut coba kalian perhatikan lagi. Di situ menunjukkan bahwa jalur perdagangan laut antara India maupun dan Cina yang melewati perairan Indonesia. Nah, kira-kira dengan adanya jalur perdagangan ini, manfaat apa saja yang bisa didapatkan oleh masyarakat Indonesia? Nah, mari kita simak pembelajaran hari ini. Jadi, hubungan dagang antara India dan Cina itu awalnya melalui jalur darat atau jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina yang melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Nah, komoditi utama yang diperdagangkan itu adalah kain sutra dari Cina dan juga rempah-rempah yang laris di Eropa. Nah, akan tetapi pada awal abad Masehi, jalur itu dialihkan melalui laut karena situasi yang sudah tidak aman. Jalan laut yang terdekat dari India ke Cina itu melalui Selat Malaka. Nah, dengan adanya peralihan rute ini membawa keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Kepulauan Indonesia itu menjadi daerah transit atau pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan pedagang India. Nah, akhirnya masyarakat Indonesia juga ikut aktif dalam perdagangan tersebut sehingga terjadilah kontak hubungan antara keduanya, yaitu India dengan Indonesia maupun Indonesia dengan Cina. Nah, karena adanya hubungan kedua bangsa ini menyebabkan terjadinya pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India kemudian berkembang di Indonesia. Nah, tapi walaupun demikian tidak bisa dipastikan kapan dan bagaimana proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, sampai saat ini masih ada perbedaan pendapat mengenai cara dan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Kepulauan Indonesia. Berikut ada beberapa pendapat maupun teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, yang pertama itu teori Vaishya. Nah, teori Vaishya ini dikemukakan oleh N.G. Krom. Menurut N.G. Krom, masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para pedagang yang berdagang di Indonesia dengan angin musim. Nah, sambil menunggu perubahan arah angin, mereka menetap dalam waktu tertentu di Indonesia. Nah, selama menetap tersebutlah dimungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi. Nah, menurut N.G. Krom, dari sinilah pengaruh kebudayaan India menyebar dan menyerap ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. B. Teori kesatria. Ada 3 pendapat mengenai proses penyebaran Hindu-Buddha yang dilakukan oleh golongan kesatria. Yang pertama itu menurut C.C. Burke atau Cornelis Christian Burke. Menurutnya, golongan kesatria yang menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ini terjadi karena
terjadi konflik dalam perebutan kekuasaan di Indonesia. Nah, mereka memberikan bantuan kepada salah satu kelompok atau suku yang bertikai tersebut. Nah, hadiah atas kemenangan itu mereka dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Nah, dari perkawinan itulah kesatria dengan mudah menyebarkan tradisi Hindu-Buddha kepada keluarga yang dinikahinya tadi. Selanjutnya berkembanglah tradisi Hindu-Buddha dalam kerajaan di Indonesia. Nah, menurut Mukherjee, golongan kesatria dari India lah yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Para kesatria ini kemudian membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Sedangkan menurut J.L. Munz, dia mencoba menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan Indonesia pada awal abad ke-5 dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama. Ternyata pada abad tersebut ada di antara para keluarga kerajaan India Selatan melarikan diri ke Indonesia. Nah, sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Nah, mereka itulah nantinya yang mendirikan kerajaan di Indonesia. C. Teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh J.C. Van Leur. Nah, kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapatnya ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Karena hanya golongan Brahmana lah yang menguasai bahasa dan huruf itu, maka sangat jelas di sini adanya peran Brahmana. D. Teori arus balik. Teori arus balik ini dikemukakan oleh Frederick David Canbos. Pendapatnya ini menjelaskan peran aktif dari orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh banyak ilmu, mereka kembali ke Indonesia lalu menyebarkannya. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, perubahan-perubahan itu tampak dalam berbagai bidang-bidang, seperti dalam bidang pemerintahan. Nah, awalnya masyarakat Indonesia dipimpin oleh kepala suku yang dipilih oleh masyarakat. Ia dianggap sebagai wakil nenek moyang. Nah, ia harus dapat melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. Karena itulah larangan dan perintahnya dipatuhi oleh warganya. Nah, semenjak kebudayaan Hindu-Buddha masuk, kepala suku ini diganti menjadi raja yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyat, tapi diturunkan secara turun-temurun. Raja dianggap sebagai keturunan dewa dan dianggap sebagai puncak dari segala hal dalam negara. Kemudian B, dalam bidang sosial. Nah, muncul pembagian yang tegas antar kelompok masyarakat menjadi beberapa kasta. Nah, kasta ini dibagi berdasarkan fungsinya. Ada golongan Brahmana yaitu atau pendeta menduduki golongan pertama, yang kemudian ksatria yaitu bangsawan atau prajurit menduduki golongan kedua. Nah, golongan ketiga diduduki oleh waisya atau pedagang dan petani. Sedangkan golongan terendah atau golongan keempat itu adalah sudra atau rakyat biasa. Nah, adanya pembagian masyarakat berdasarkan kasta ini berdampak pada perbedaan hak-hak antara golongan kasta yang berlainan, terutama dalam hal pewarisan harta, pemberian sanksi, maupun kedudukan dalam pemerintahan. C. Pada bidang ekonomi. Nah, perdagangan di Indonesia berkembang pesat sejak terbentuknya jalur perdagangan laut India-Cina.
Daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang. Kapal-kapal dagang dari India dan Cina banyak yang singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, menjual dan membeli barang dagangan, atau menanti waktu yang baik untuk berlayar. Nah, kemudian muncullah pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat-pusat kerajaan. Nah, yang kemudian D itu bidang agama. Pada bidang ini hubungan antara Indonesia dan pusat Hindu-Buddha di Asia berawal dari hubungan dagang antara Indonesia, India, dan Cina. Nah, dengan adanya hubungan dagang ini menyebabkan pusat-pusat perdagangan di Indonesia juga menjadi pusat-pusat Hindu-Buddha. Selanjutnya berkembang menjadi pusat kerajaan dan pusat penyebaran Hindu-Buddha ke berbagai wilayah sesuai dengan cakupan wilayah kerajaan. Nah, dengan tersebarnya agama Hindu-Buddha ini banyak masyarakat di Indonesia yang menganut agama Hindu dan Buddha. Namun demikian, walaupun agama Hindu-Buddha sudah berkembang, sistem kepercayaan terhadap roh halus yang sudah berkembang pada masa praaksara di Indonesia itu masih tetap eksis dan tidak punah. Selanjutnya, bidang kebudayaan. Jadi, sebelum masuknya unsur kebudayaan dan agama, Hindu-Buddha telah berkembang sebenarnya kebudayaan asli Indonesia. Kemudian masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha terjadilah proses perpaduan antara dua kebudayaan tersebut. Nah, perpaduan ini disebut juga dengan akulturasi. Hasilnya, ada kebudayaan baru yang memiliki ciri khas dari masing-masing kebudayaan. Nah, contoh hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli Indonesia antara lain, nah yang pertama itu seni bangunan. Nah, bentuk bangunan candi di Indonesia umumnya bentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Nah, bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi dan stupa adalah unsur dari India. Nah, bentuk candi-candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden berundak yang merupakan unsur Indonesia asli. Nah, bangunan punden berundak tersebut sudah berkembang pada masa praaksara sebagai penggambaran dari alam semesta yang bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling atas adalah tempat persemayaman nenek moyang. Nah, pundang berundak menjadi sarana khusus untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang. Yang kedua, seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat maupun seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief dan seni ukir yang dipahatkan pada dinding candi. Contohnya, pada relief yang dipahatkan pada Candi Borobudur yang berupa pahlawan riwayat Sang Buddha. Di sekitar Sang Buddha terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan burung merpati. Nah, yang ketiga itu sastra dan aksara. Berkembangnya karya sastra terutama bersumber dari Mahabharata dan Ramayana yang melahirkan wayang kulit. Isi dari cerita tersebut mengandung nilai-nilai yang bersifat mendidik, cerita yang menunjukkan wayang berasal dari India, tetapi wayangnya asli dari Indonesia. Selain itu, ada pula tokoh-tokoh pewayangan yang khas Indonesia seperti Semar, Gareng, Bagong, dan Petruk. Tokoh-tokoh ini tidak ditemukan di India. Nah, perkembangan sastra ini didukung oleh penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf-huruf India seperti Pallawa, Pre-Nagari, dan Dewanagari. Baiklah anak-anak, demikianlah materi kita hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan materi yang sama mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. Nah, walaupun kalian tetap di rumah, Ibu harap kalian tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, tetap jaga kesehatan dan mengikuti protokol COVID. Nah, jika kalian keluar rumah, jangan lupa tetap menggunakan masker. Sekian dan terima kasih.
Selamat pagi semuanya.